Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini kita bakal bahas PT Indonesian Tobacco Tbk. Seperti apa perusahaannya akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Nah, ini saya ambil dari materi public expose-nya ya, PT Indonesian Tobacco Tbk. Ini di Malang nih, headquarter-nya. Dan ini websitenya indonesiantobacco.com. Kita bakal coba lihat nanti sekilas websitenya seperti apa. Nah, ini saya ambil dari materi public expose di tanggal 24 Juli tahun 2020 ya. Dan perseroan ini sebenarnya udah didirikan dari lama banget nih. Dari tahun 1955, jadi usianya udah 65 tahun lebih ya, 65 tahun lebih. Dan ini jajaran komisaris dan juga direksinya. Jadi Bu Shirley Suwantina ini komisaris utama dan direktur utamanya Pak Joni Saksono. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat di sini pemegang sahamnya Pak Joni Saksono ini memiliki 63,85% saham ITIC ini ya, atau ITIC Indonesian Tobacco, dan masyarakat memiliki sekitar 29,13%, sementara 7,02% yang dimiliki oleh PT Anugrah Investindo Nusantara. Nah, ini peristiwa penting, perseroan melakukan go public atau IPO di tanggal 4 Juli tahun 2019 dan udah melakukan RUU PSLB pertama di tanggal 3 Desember tahun 2019. Dan ini kinerja perseroan secara sekilas terus meningkat ya dari tahun 2016 yang omsetnya cuma 82 miliar, ini meningkat 100% lebih di tahun 2019 menjadi 166,5 miliar. Nah, sementara kalau penjualan perseroan dalam tembakaunya ini dari 1,2 ton ya dalam kilogram ini ya. Jadi 1.200.000 kilogram di tahun 2016 ini akhirnya dijual menjadi 2,2 juta kilogram di tahun 2019. Jadi ada peningkatan hampir 100%. Sementara revenue-nya naik 100% lebih. Jadi boleh disimpulkan bahwa harga jualnya naik lebih cepat daripada kilogramnya. Oke, lalu kita bakal coba lihat dari websitenya si perseroan sebenarnya apa sih produk dari si ITIC ini ya kan. Jadi PT Indonesian Tobacco Tbk ini merupakan organisasi bisnis manufaktur yang usahanya berfokus pada pengolahan daun-daun tembakau menjadi produk jadi berupa tembakau iris ya, tembakau iris. Nah, jadi dikenal sebagai roll your own tobacco product atau dalam istilahnya tembakau linting sendiri. Nah, ini jadi kalau misalnya kita lihat di gambar di sebelah sini, ini produk-produk dari perseroan ya, yang ini kita coba lihat. Ini merek-mereknya ya. Ada anggur kupu, ada tembakau mana, lalu ada lampion lilin. Nah, jadi tembakau-tembakaunya ini nanti dilinting sendiri ya. Nah, untuk dikonsumsi oleh orang-orang. Nah, kenapa ini produk ini jadi cukup ngetren di era pandemi ini? Karena daya beli masyarakat kan turun ya. Daya beli masyarakat turun, akhirnya mereka nggak mau beli rokok-rokok yang begitu mahal, sehingga ini bisa dijadikan pilihan untuk konsumsi rokok. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat di kinerjanya di Stockbit ya dari tahun 2018-2019 seperti ini, kita bakal coba lihat income statementnya ya. Nah, total pendapatannya di tahun 2019 itu 167 miliar. Sementara labanya kalau misalnya kita lihat di sini ini rugi ya. Rugi sekitar 7 miliar karena memang ada beban lain-lain di sini. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di tahun 2018 ini labanya bisa 8 miliar. Nah, kalau misalnya kita perhatikan dari interim year to date-nya di 9 bulan tahun 2020, perseroan ini omsetnya naiknya cukup kenceng nih dari 120 M menjadi 179 M. Nah, lalu kalau misalnya kita perhatikan laba bersihnya yang tadinya di 2019 9 bulan ini cuma 1 M, ini meningkat sangat tajam menjadi 17 miliar. Ya, jadi ada pertumbuhan yang luar biasa di era pandemi ini ya, karena daya beli masyarakat turun, lalu mereka shifting dari konsumsi rokok yang bermerek akhirnya pindah ke ITIC. Ya, jadi merupakan hal yang positif nih buat si ITIC ini. Nah, coba kalau misalnya kita perhatikan dari sisi cash flow-nya. Nah, cash flow-nya ini walaupun tadi profitnya cukup besar ya, tapi cash flow dari operation-nya boleh dikatakan masih nggak gitu bagus nih, karena masih minus.
ya, masih minus di sini. Makanya perseroan harus melakukan pendanaan, ya, melakukan pinjaman kepada bank ya, untuk menutup arus kas operasi yang minus ini. Nah, jadi memang perseroan ini melakukan, kalau misalnya kita lihat dari balance sheet-nya di sini, nah ini dia ya, persediaan perseroan ini ditingkatkan dengan sangat banyak ya, dari 66 miliar menjadi 122 miliar. Inilah yang menyebabkan arus kas dari si ITIC ini masih negatif. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi valuasinya, current price to book value ratio-nya 2,26 kali. Jadi sebenarnya masih cukup mahal ya untuk ukuran ITIC ini. Lalu untuk current PE ratio-nya juga di 106,3 kali untuk yang TTM, untuk yang annualized di sekitar 34,87 kali. Dianggaplah kalau misalnya perusahaan ini labanya 9 miliar di satu kuartal, di kuartal 3. Kalau misalnya kita kali 4, itu kan di sekitar 36 ya, di 36. Ya, kalau misalnya kita buletin jadi 40, artinya di market cap 630 miliar. Ini PE ratio-nya di kisaran 15 sampai 17 kali. Jadi sebenarnya harganya juga udah nggak murah-murah banget ya untuk ukuran si ITIC ini. Sementara kalau misalnya kita perhatikan gudang garam, kita coba cari gudang garam. Oke, nah ini dia ya. Kalau misalnya kita lihat gudang garam, ini current PE ratio-nya di 8,5 kali TTM, sementara untuk annualized-nya di kisaran 10,5 kali. Dan untuk current price to book value ratio-nya di 1,4 kali. Nah, jadi kita bisa mendapatkan perusahaan dengan brand yang lebih bagus ya, lebih terkenal lah ya, boleh dikatakan, serta labanya ini udah triliunan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan ITIC. Oke, demikian dari saya tentang Indonesian Tobacco Tbk atau ITIC. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai kita ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.